Oke, Ya. baik. Mas Jabir, Ya. ini ada banyak beberapa teman yang sudah mulai bertanya, jadi saya kira kita mulai merespon saja satu Ya. persatu. Jadi teman-teman sekalian, ini pembahasan yang saya kira sangat sangat menarik karena kita bicara tentang bukan hanya makanan material yang tadi sifatnya tadi kita makan apa saja yang kita makan gitu ya, harian-harian kita, tetapi juga kita diajak untuk merenungi bahwa diri kita, raga kita itu juga punya dimensi tadi, dimensi jiwa yang dia membutuhkan makanannya sendiri dan makanan itu adalah makanan ruh tadi, makanan rohani tadi ya, yang ya bukan hanya lewat tadi orang mungkin merapalkan zikir tertentu atau apa, tetapi juga kepekaan itu tentu saja ada banyak caranya, tetapi salah satunya adalah kita diajak untuk salah satu yang berpuasa itu, kenapa kita menahan diri dari makanan yang material tadi, karena diharapkan kita mencapai satu laku atau bisa menyerap Tuhan, zat Tuhan, karena puasa adalah amal Tuhan bukan amal manusia gitu kira-kira. Jadi dengan itu kita bisa menahan dari yang sifatnya material, kita menyerap hal-hal yang sifatnya ilahiyah, kemudian kita bisa melatifkan istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat apa, tapi mungkin melembutkan atau menjadikan batin kita jadi lebih peka, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena menurut Rumi tadi disampaikan oleh Mas Nur Jabir, Ghazal Rumi itu menunjukkan bahwa Rumi itu punya dua makanan, pertama makanan material dan makanan rohaninya, dan ini saya kira tentu saja dibutuhkan oleh manusia, tetapi dalam konteks agar kita lebih dekat kira-kira gitu ya, kita harus melatih batin kita harus melatih jiwa kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan yang pertama dari dari Kamal Muslihin. Izin bertanya tentang kemelekatan tadi dalam dunia modern yang serba transaksional, bagaimana memahami dan melepaskan kemelekatan ini, Ustaz? Kemelekatan ini memang sulit karena pertama, kalau istilah melekat, kalau bahasa sufinya melekat itu malakah. Okay. Jadi malakah itu apa? Itu malakah? Malakah itu adalah sesuatu yang telah menjadi bagian dari diri. Gitu. Misalnya saya karena sangat suka pisang goreng, pisang goreng itu sudah melekat bagi diri saya. Jadi kalau tidak ada pisang goreng, saya bisa marah-marah, kayak itu. Nah, artinya dia sangat sulit untuk saya lepaskan, apalagi kalau melihat jenjang waktu dia telah membersamai saya seusia saya. Dalam kurun waktu lama, ya. Nah, misalnya contohnya saya ini tukang emosi. Jadi bayangkan, sejak saya akil balik sampai berumur sekarang ini, emosi itu bersama saya. Tahu-tahu sekarang setelah belajar macam-macam, saya mau melepaskan. Nah, itu kan sulit banget, Mas Rozi ya. Gitu. Melekat gitu. Iya. Udah bagian kita gitu kira-kira. Makanya ukuran sejauh mana kita bisa melepaskan itu sangat bergantung sejauh mana dia menjadi bagian dari diri kita. Gitu. Oh iya. Atau sejauh mana dia sudah menjadi sesuatu bagian dari hati saya. Makanya biasanya melekat itu selama dia belum menjadi sesuatu yang kita cintai, itu mudah untuk kita lepaskan. Tapi kalau dia sudah menjadi bagian dari cinta saya, itu mungkin sangat sulit untuk saya lepaskan. Karena dia benar-benar mengisi seluruh batin saya, ya, seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau trik-trik kalau para sufisi, satu-satunya itu tidak lain adalah biasanya berserah diri, ya. Berserah diri. Jadi saya selalu menggambarkan, saya ini cuma tahu tasawuf klasik, Mas Rozi. Jadi saya tidak tahu tasawuf modern. Makanya tasawuf klasik itu biasanya ininya resepnya selalu suluk, ayo suluk gitu. Ayo suluk, ayo berserah diri, ayo tawakal, ayo kembali. Biasanya seperti itu saja resepnya gitu. Gitu. Iya, Mas Rozi. Baik. Semoga menjawab.
Berikutnya dari Rostina Sayu. Bagaimana memaksimalkan batin sementara kita banyak dipengaruhi oleh materi tadi, Master Jabil? Ya, nah ini menarik sebenarnya Mas Rodi, karena kalau kita perhatikan ya, kita kan ada roh ya di batin, dan ada tubuh, dan dia selalu bersama kita, dia tidak pernah terlepas, dan roh kita ini mengisi seluruh tubuh saya, sehingga kata Rumi, tidak ada pemisah antara raga dan jiwa, jiwa dan raga, tapi tidak semua orang bisa menyaksikan jiwanya. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa tidak ada dinding pemisah antara tubuh dan roh, roh dan tubuh. Artinya dia sesuatu yang bersifat paralel, kan? Bahwa ya disinilah roh, disinilah tubuh, di sini dia menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga memang problemnya adalah karena kita hidup di dunia hampir 24 jam itu kita urusannya urusan dunia. Persis. Ya. Mulai makan, minum, mau tempat yang enak, pakaian yang enak gitu kan. Kalau mau kafenya yang enak gitu. Buka puasanya maunya yang enak gitu. Jadi hampir semuanya urusan tubuh, Mas Rosi. Nah, sehingga selama kita tidak menaruh perhatian terhadap dimensi batin, batin akan mulai mencicipi nikmatnya tubuh. Itu maksudnya, Mas Rosi. Nah, jadi saya ulangi, selama kita tidak menaruh perhatian terhadap dimensi batin kita, roh kita tidak menaruh perhatian, maka roh ini mulai juga menikmati makanan tubuh. Ya. Nah, nah ini yang bahaya ketika roh mulai menikmati makanan tubuh. Artinya, roh yang seharusnya bisa menikmati makanan-makanan ilahiyah, entah dia dengan baca Quran, dengan sholat, dengan apapun itu, dia justru enggan karena dia sudah nikmat dengan makanan tubuh, gitu. Perlahan-lahan dia akan justru ini. Nah, makanya kenapa misalnya ada syariat dan kita mengerjakan sholat setiap hari itu untuk sesekali kita berjarak dengan dunia fisik kita, materi kita. Kita fokuskan dengan sesuatu yang bersifat ruhania. Jadi memang makanya kalau dalam laku-laku sufi ada masanya kita memaksakan tubuh untuk dia bisa memperhatikan dimensi ruhanianya. Sama persis di bulan Ramadan ini, Mas Rosi. Kita Tuhan dipaksa Tuhan untuk menahan gitu. Wajib. Iya betul. Dipaksa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, wajib loh ini, gitu kan. Jadi kita dipaksa untuk apa? Karena 11 bulan ini kita jarang mencicipi makanan rohani, gitu. Nah, oleh karena itu Tuhan sengaja memasukkan kita selama 30 hari ini untuk bisa merasakan hidangan rohani. Roh kita mulai mencicipi, oh nikmat ya dalam keheningan, dalam kesendirian di malam yang sunyi, yang sepi itu saya bermunajat dengan Tuhan. Oh nikmat ya gitu. Oh kalau saya baca Quran dengan tartil itu juga nikmat ya. Ada rasa yang saya temukan gitu. Nah seperti itu, Mas Rozi. Jadi dan rasa-rasanya ada banyak yang berargumen yang mengatakan bahwa rasa ibadah di bulan Ramadan itu memang beda, maksudnya Jabil. Banyak yang merasa gitu. Jadi ketika kita membaca Quran di bulan Ramadan, setelah kapanpun, mau setelah subuh atau apa, itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain ternyata. Jadi rasanya mungkin itu ya yang kalau itu aktif ya, kalau itu dirasakan oleh seseorang, artinya dia sudah mulai mencicipi makan rohani tadi. Bisa dibilang begitu ya. Jadi caranya dengan begitu. Ada masanya kita tadi fokus sedikit ke dimensi rohani, atau di dalam 24 jam ini ada momen-momen tertentu kita memfokuskan dimensi rohaniah kita. Entah itu dengan meditasi, entah itu dengan zikir, entah itu dengan sholat, terserah gitu. Tapi ada momen itu, Mas Rozi, kayak gitu. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari teman kita ini. Ini pertanyaannya banyak, saya harus pilih satu. Karena ada beberapa yang sudah mulai disinggung, jadi maksud saya biar nggak mengulang. Oke. Nah,
Berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Wahyu Ramadan. Wahyu Ramadan tanya soal jiwa hamba seperti apa yang sebenarnya Tuhan mau ketika puasa saat ini. Ulang-ulang Mas Rusdi. Jiwa hamba seperti apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam dengan berpuasa. Oh, oke. Nah, mungkin sebelum menjawab ya, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita beribadah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oke. Oke. Nah, karena kalau sebagaimana yang Tuhan inginkan, mungkin tidak ada amal kita yang diterima, Mas. Ini maha sempurna. Iya. Ini maha sempurna. Iya. Karena ya kita tahu kita itu kebanyakan ibadah itu ya karena maunya surga, itu kan. Karena takut neraka. Kita belum beribadah karena cinta Tuhan itu mungkin masih jauh ya, jauh. Karena kalau beribadah dengan cinta di situ ada keikhlasan, ketulusan, di situ ya, ranahnya bermain. Nah, karena itu kalau saya lebih bagus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momen saya introspeksi, Mas Rozi. Momen saya untuk belajar, momen saya untuk melihat diri, momen saya untuk melihat kadar saya seperti apa. Oh, kalau ternyata kalau di bulan lain saya kenyang itu kalau 5 pisang goreng. Tapi kalau ternyata bulan Ramadan 2 pisang goreng itu cukup. Iya. 2 pisang goreng itu cukup. Gitu. Jadi ini kan luar biasa ya. Itu secara otomatis saya tahu kadar saya. Oh, ternyata perut saya ini nggak perlu diisi 5 pisang goreng gitu. Cukup 2 aja gitu. Nah, sayangnya setelah Syawal itu kembali berulah. Kembali berulah dia kembali ke mode awal. Bergelora lagi dia. Nah, dia kenyang setelah 5 lagi. Nah, sehingga ketika Ramadan begitu lagi, harus dari nol lagi. Nah, makanya kalau para sufi, Syawal itu dimaknai sebagai penyiapan untuk Ramadan. Bayangkan, Syawal sudah penyiapan. Iya. Awal ya, padahal baru penyiapan. Iya, Syawal penyiapan. Makanya di Syawal itu kan ada 6 hari puasa, Mas Rozi. Betul. Iya kan? Itu sudah penyiapan sebenarnya. Sehingga mereka tidak pernah berpisah dengan rasanya Ramadan. Rasanya tidak pernah terpisah. Karena Syawal itu udah penyiapan. Sehingga masuk Ramadan yang nanti tahun depan itu pasti lebih meningkat. Lebih meningkat lagi. Tidak seperti dari mode awal lagi. Iya. Nah, jadi maksud saya lebih bagus kita tidak perlu bertanya jiwa seperti apa yang Tuhan inginkan. Lebih bagus kita belajar, Mas Rozi. Iya, belajar. Nah, kita latih aja terus. Nih, Mas Jamil, ini saya ambil pertanyaan yang tadi barusan kita bicarakan soal syariat tadi. Jadi tadi Mas Jamil sampaikan bahwa syariat itu dipaksakan kepada manusia agar kita melatih tadi kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya syariat itu berarti sesuatu yang memang dipaksakan Allah untuk manusia itu sendiri. Itu bahasa untuk pejalan, Mas. Jadi yang bukan pejalan mungkin tidak cocok bahasa memaksa. Jadi pejalan itu begini, pejalan itu saya selalu mengatakan seperti ini. Jadi setiap bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, para sufi itu berulang tahun. Kenapa berulang tahun? Karena di bulan Ramadan inilah mereka memutuskan dirinya menjadi pejalan. Jadi kalau saya memutuskan diri saya menjadi seorang pejalan rohani, berjalan menuju Tuhan, ada amal-amal yang mesti saya paksakan, Mas Rozi. Karena beda waktu saya bukan pejalan. Okay? Jadi bahasa paksaan itu tidak tepat sebenarnya untuk mereka yang bukan pejalan. Sama kalau saya ke seorang guru spiritual ya, itu saya wajib melaksanakan apa yang guru sampaikan sebagai misalnya saya bertemu dengan seorang mursyid ya. Mursyid itu saya sami'na wa ta'na. Jadi kalau dia mengatakan mulai besok kau jalan misalnya dari Jakarta ke Depok tanpa pakai sendal, baju compang-camping. Ya saya harus lakukan itu. Harus dilakoni gitu ya. Untuk meruntuhkan ego saya. Jadi karena mungkin mursyid saya tahu, oh saya ini banyak egonya, suka riak kepada orang. Nah akhirnya dia menyuruh besok kau jalan kaki itu tidak pakai sendal, baju compang-camping. Gitu. Jadi saya harus lakukan itu. Untuk meruntuhkan ego. Nah makanya bahasa memaksa itu sebenarnya
cocok bagi pejalan, yang tidak pejalan itu tidak sesuai. Nah, cuma begini, yang menarik, makanya dalam menarik ya, yang menarik, syariat itu bahasa lainnya adalah taklif, kan? Taklif. Beban. Ya, Iya, iya. taklif itu beban. Nah, begitu Mas Lutfi, ya. Beban. Persis. Iya, persis. Ya. Nah, kenapa? Karena tubuh itu tidak mau dibebani dengan yang demikian. Tubuh masih enak tidur, gitu kan? Masa dibebani sholat subuh, gitu kan? Gitu kayak gitu. Buat orang-orang yang sudah cinta, yang sudah senang, itu nggak akan jadi beban, kira-kira gitu ya. Nah, makanya itulah kenapa, betul, itulah kenapa para sufi, bagi kami sudah ada tidak ada taklif. Maksudnya dia tetap menjalani syariat, tapi bukan lagi dengan makna beban, gitu. Kayak gitu. Menjalani puasa bukan lagi makna beban. Kita ini masih bahagia kalau berbuka, karena puasa bagi kita beban, gitu. Nungguin ya. Nungguin. Yang ditunggu sekarang tuh azan maghrib, Mas Nur. Nah, gitu. Oke, jadi ini soal bahasa. Siapa tadi? Mbak Novi ya. Jadi ini soal bahasa. Maksudnya bagi para pejalan itu memang buat mereka ya memang harus dipaksakan karena itu bagian dari cara, tidak ada cara lain untuk mendekat kepada Allah hanya dengan meninggalkan yang duniawi tadi, yang meninggalkan kemelekatan. Ya, jadi memang ini soal diksi, soal rasa ya gitu ya. Berikutnya saya mau masuk ke pertanyaan ini ya. Siapa nih? Saya pilih dulu ya. Oke, ke pertanyaan dari Wulandari. Tadi sempat disampaikan bahwa ruh itu indera tunggal. Ketika ruh ini sudah mendiami tubuh, apakah ruh tersebut terkoneksi dengan ruh manusia yang lain? Oh, saya ingat satu syair Rumi, dahulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Nah, jadi memang asal muasal kita satu, Mas Rozi. Di alam ruh sana kita tunggal satu, di sana belum ada agama, belum ada suku, belum ada ras, gitu. Semua menyatakan qalu bala syahidna, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tuhanku, bukan semua benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, kemudian ketika kita turun, yang satu jadi orang Bugis, satu jadi orang Jawa, satu jadi orang Sunda, satu jadi orang Afrika, jadi Amerika, Eropa, dan seterusnya, kan? Seperti itu. Tapi ruh kita memang tunggal, Mas Rozi. Awalnya. Ya, tunggal awalnya, seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya dari Bu Niken Rahmat. Apakah bisa dikatakan bahwa makanan rohani atau puasa itu bisa meningkatkan self-esteem dan memperdalam introspeksi diri? Self-esteem itu apa ya? Saya nggak ngerti. Self-esteem itu apa ya? Apa itu? Self-esteem itu kepekaan ya, kedirian ya. Tadi kita jelaskan bahwa makanan rohani itu akan membuat kita menjadi latif, lembut. Jadi mungkin gini, self-esteem itu sejauh mana orang tuh menghargai dirinya, kira-kira gitu. Oke. Nah, itu otomatis, Mas Rozi, karena begini, saya masuk ke perspektif sufi tapi ya. Perspektif sufi itu mungkin agak berbeda dengan dimensi psikologis. Yes. Kenapa? Karena dalam dimensi sofistik dia sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Oke? Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Nah, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia harus meyakini dirinya bahwa dia tidak lebih dari seorang hamba. Bahasa Qur'annya, ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Jadi satu-satunya eksistensi kita adalah kefakiran. Dimensi kefakiran. Kefakiran itu adalah nothing. Kita tidak punya apa. La yamliku li nafsi naf'an wala darran wala hayatan wala nusyuran wala mautan. Jadi kita itu bukan pemilik kehidupan, bukan pemilik kematian, bukan pemilik manfaat, bukan pemilik kerugian, bukan pemilik kebangkitan. Jadi kita benar-benar nothing sebenarnya, dan itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau ini kita menyadari, kita akan ini pasti berpengaruh kepada dimensi sosial kita, begitu. Artinya
ada satu kepekaan yang lain yang hadir dalam diri kita secara eksistensial, bahwa kita ini adalah tidak lain makhluk yang berserah diri kepada ilahi. Karena kita nothing, tidak punya apa-apa. Sebagaimana waktu kita dilahirkan, Mas Rosi, kita tidak punya apa-apa dan tidak dibekali apa-apa dan tidak membawa apa. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan ketika Tuhan mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun dan tidak ada yang bersama kita, itu kan. Nah, sehingga kita punya kesadaran yang terus-menerus bahwa kita ini adalah memang sesuatu yang nothing, fakir. Sehingga kesadaran itu akan membawa kita bahwa satu-satunya tempat kita bergantung adalah pada ilahi. Nah, sehingga di situ ada konsep tentang berserah diri, ada konsep tentang tawakal, dan ini yang menjadi pegangan kita dalam hidup. Insya Allah hidup kita akan menjadi damai dan pasti punya ini kepekaan terhadap diri itu pasti lebih dalam, Mas Rozi. Kayak gitu. Baik. Berikutnya saya mau sampaikan, ini masih ada dua kira-kira yang perlu saya sampaikan dari Mabrur Inwan. Hawa, nafsu dan syahwat dalam keseharian seolah sama. Tetapi dalam Quran, 3 kata itu ditempatkan di ruang berbeda, Mas Nur Jabir. Nah, urusan rohani, puasa kita berhadapan dengan apa dari yang 3 itu, Bunda? Apa? Nafsu, apa? Hawa, nafsu, dan syahwat. Nah, puasa itu berhadapan dengan yang... Nafsu, hawa, dan syahwat. Nah, ketiga-tiganya itu bawaan tubuh. Jadi nafsu, hawa, dan syahwat. Kalau bahasa malaikatnya begini, ketika dia protes kepada Tuhan tentang penciptaan Adam, ataji'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan, kenapa engkau menciptakan manusia yang yufsidu fiha, buat kefasadan, wa yasfikud dima, kan, dan menumpahkan darah. Jadi ada ghadab dan ada syahwat yang terkait dengan nafsu. Nah, nafsu ini meliputi ghadab dan syahwat. Jadi, dan semuanya bawaan tubuh. Nah, karena dia bawaan tubuh, makanya puasa meliputi semuanya. Dan bahkan meliputi dimensi psikis. Dan bahkan meliputi dimensi rohani. Makanya Imam Ghazali membahas ini kan, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya khawasul khawas. Itu karena memperhatikan elemen-elemen batin dalam diri manusia. Dan semuanya sebenarnya ada puasanya. Semuanya ada puasanya. Iya, Mas. Baik, terakhir saya kira ini dari Ilham Sopu. Apa yang dimaksud dengan istafti nafsak di dalam satu hadis Nabi? Iya, istafti nafsak atau istafti nafsak itu satu hal yang mengingatkan kalau kita punya problem dan kita ragu apa ya, kesana atau kesini, kira-kira begitu, kita ragu terhadap sesuatu, maka kembalilah ke hatimu. Ifta nafsak itu juga dalam hadis yang lain, ifta kolbak, kembali ke hatimu, kembali ke dirimu, maksudnya kembali ke hatimu. Nah, para sufi meletakkan hati itu sebagai elemen utama yang paling fondasi, yang paling dasar, dan dia adalah akar dari segalanya. Nah, sehingga di sana ada ruang fitrah di dalam diri manusia. Nah, sehingga ketika kita ada sesuatu yang kita ragu, atau ada problem yang kita ragu, kesana atau kesini, maka tanyalah kepada hatimu atau kembalilah kepada hatimu. Problemnya adalah kalau saya tidak terbiasa kembali ke hati. Nah, itu Mas Rosi. Gitu. Nah, sehingga ada pertanyaan selanjutnya. Ini apa betul-betul hati atau bukan, gitu kan? Kayak gitu. Nah, sehingga hati itu harus kita latih sehingga kita terbiasa mencium aromanya. Oh, kalau aroma hati seperti ini. Kalau bahasa hati seperti ini. Oh, kalau begini, ini bahasa imajinasi saya. Oh, ini bahasa halusinasi saya. Jadi, kita harus belajar kembali ke dalam batin saya. Sehingga saya bisa membedakan, oh, ini bahasa hati saya. Oh, ini bahasa khayal saya. Oh, ini bahasa halusinasi saya. Karena di batin itu banyak, Mas Rozi. Bukan cuma hati. Kan? Nah, itu dia. Semakin jarang kita kembali kepada hati kita, atau ini... bingung juga, ini bingung, raba. Gitu, Mas. Jadi kegalauan itu tidak terjawab akhirnya, kira-kira gitu. Betul. Ini ternyata masih ada satu lagi, Mas Nur Jabir, minta maaf ini. Ya. Ada Bang Lur satu lagi.
Bagaimana memahami kalimat berhadapan dengan Tuhan? Tadi Mas Nur Jabir sempat bicara itu. Ya, Ini apa gitu? nah, memang satu sisi kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak terbatas, tak terhingga, absolut. Tuhan itu hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas karena Dia tidak terbatas ya. Dia tidak dibatasi oleh apapun sehingga Tuhan hadir dalam segalanya. Innallaha bikulli syai'in muhit. Tuhan meliputi segala sesuatu karena Dia tak terbatas, tak terhingga. Nah, sehingga ketika kita membahasakan berhadap-hadapan dengan Tuhan, maksudnya bahwa kita ada tirai dengan Tuhan di dalam diri. Tirai ini kita buat sendiri oleh karena tadi hawa nafsu kita, syahwat kita, keangkuhan kita, ego, ria, dengki, dan seterusnya, itulah yang menjadi tirai-tirai. Nah, sehingga kita ada jarak dengan Tuhan. Nah, ketika ada jarak, itulah maksudnya kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dan memang kalau dalam soal ibadah, memang kita berhadap-hadapan, Mas Rudi. Makanya kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, itu saya berhadapan. Ya, berbicara berdua ya, gitu betul. Makanya dimensi penyembahan itulah dimensi berhadap-hadapan. Dimensi penyembahan itu berhadapan. Nah, kecuali orang yang sedang fana itu beda ya. itu babnya beda itu. Babnya beda. Jangan Instagram itu. Baik, aduh ini kok masih ada yang tanya lagi nih, udah jam 5 ini teman-teman. Bagaimana memastikan sesuatu itu dari hati sesungguhnya, Mas Nur Jabir? Sudah kita bahas, Mas Rozi, harus dilatih. Nah, biar itu dia. Biar kita tahu, oh ini bahasa hati. Kalau saya tidak pernah melatih, tahu-tahu kembali ke hati, artinya saya bingung. Saya bingung. Ya, memang gitu. Harus dilatih. Harus dilatih. Betul. Memang harus dilatih teman-teman sekalian, dan salah satu latihan ruhani yang kita bahas pada hari ini adalah soal puasa tadi. Ada tentu saja yang lain, ada sholat, ada bersedekah, ya, ada zikir dan sebagainya. Tapi puasa itu menjadi semacam medium kita untuk melatih kepekaan batin tadi yang disampaikan Mas Nur Jabir. Puasa itu semacam cara untuk menyibak tirai atau hijab tadi, agar kita tuh bisa langsung berhadapan dengan cahaya ilahi tadi, agar kita mungkin dalam keseharian kalau kita tidak peka, kita menjadi lebih peka, tidak mudah berprasangka buruk dengan orang lain, kira-kira gitu ya. Karena jiwa kita jadi peka, jadi kita lebih mudah untuk tersentuh dengan kalimat Allah, dengan hal-hal yang kira-kira ini akan menyakiti orang lain, kita langsung punya kesadaran itu. Jadi kesadarannya jadi lebih tinggi. Nah, ini yang teman-teman, saya kira pelajaran buat kita, bekal buat kita untuk masih ada waktu. Saya kira kita masih punya banyak waktu untuk bisa melatih diri kita kapanpun dengan cara apapun, salah satunya dengan puasa yang kita jalani ini. Semoga puasa ini menjadikan kita menjadi makhluk hati kita menjadi lebih lembut, lebih peka, dan bisa menembus, mudah-mudahan bisa menembus cahaya ilahi. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Nur Jabir atas pencerahannya pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian juga terima kasih sudah memberikan sumbangsi pertanyaan, komentar, sehingga memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok di jam yang sama. Besok kita akan bicara dengan Ibu Hening Parlan dari Direktur Green Faith Indonesia tentang khalifah dan tanggung jawab manusia merawat bumi. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Rozi. Sama-sama Mas Jabir.